Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyyatil Islam wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Ayyuhatal ikhwatal kiram rahimakumullah. Jamaah subuh yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ramadan yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan hujan dari langit dan mudah-mudahan menghindari kita dari terjadinya kebakaran asap di Riau insyaallah. Yang kedua, kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kekuatan iman, kekuatan akidah dan juga kekuatan sehat, sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat menjalankan Ramadan yang pertama. Tadi pagi sudah melakukan sahur, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi malam, sholat tarawih kita, qiyamul lail kita, infak dan sedekah kita, dan juga sahur kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita dan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sidang jamaah yang bukan Allah, walaupun di beberapa daerah, beberapa tempat negara ada yang berbeda gitu. Kemarin malam saya ditelepon oleh istri bahwa Saudi Arabia sudah puasa lebih dulu gitu. Malam Sabtu mereka sudah tarawih di Masjidil Haram dengan Imam Syekh Sudais. Nah, ini juga bagi kita bukan berarti terlambat, tetapi sesuai pada al-makan, pada tempatnya. Maka pada tempatnya itu sesuai yang dilihat ru'yatul hilal. Ternyata ru'yah hilal memang di Indonesia dilihat hanya terjadi pada hari Ahad. Nah, hari inilah kita mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik insyaallah. Jamaah sekalian Allah, saya ingin memetik tukil dari kitab yaitu Minhajul Islam yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Baqir Al-Jazairi yang mengatakan tentang as-saum makanu fil aqidah, bagaimana kedudukan puasa menurut akidah. Yang pertama, supaya puasa kita ini betul-betul bermakna, betul-betul kita jadikan tempat tolak ukur kita, maka yang pertama jadikan puasa itu al-fawaidatu ruhiyah. Jadikan dia betul-betul sarana untuk membentuk ruh kita. Selama ini habis-habisan waktu dan pikiran kita itu dikejar oleh dunia. Gak habis-habisnya saya melihat orang gak habis-habis untuk mengejar dunia. Maka hari ini Allah mendatangkan puasa dan datangkan bulan Ramadan. 1 bulan kita tawakuf untuk tidak lagi berpikir kepada dunia. Sebab dunia kalau dipikir juga gak bakalan habis-habis. Kedudukan, jabatan itu yang akan menghancurkan kita. Karena berapa banyak orang yang mengejar kedudukan, jabatan, enggak menghasilkan juga. Makanya kenapa Allah turunkan surat Al-Kahfi untuk memberikan ibrah kepada kita bahwa di zamannya para nabi ada seseorang yang merasa dirinya kaya. Kenapa kaya? Karena dia punya kaplingan. Kalau sekarang di sini kapling sawit lah taruh. Tapi di Ashabul Kahfi itu berapa banyak orang-orang yang soleh dicibirkan oleh orang-orang kaya, lalu surat Al-Kahfi diturunkan menegur kepada orang-orang yang memang banyak kapling anggur dan kemudian dia punya kebun-kebun kurma yang begitu banyak, sehingga orang-orang miskin dan orang-orang susah pada saat itu mereka itu tidak mau bergaul. Maka surat Al-Kahfi Allah turunkan untuk menegur kepada mereka. Salah satunya itu wasbir nafsaka ma'alladzina yakuna rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah kalian ketika kalian dihina, dicaci maki oleh mereka, maka diamkan saja. Dan jangan mereka itu dibalas, dan jangan mereka diberikan juga balasan yang setimpal dengan mereka.
Maka Allah menurunkan ayat ini kepada orang-orang miskin dan orang-orang susah untuk bertahan. Nah, puasa datang untuk adalah doktu nafsi wa itfa'u syahwat, untuk membentuk diri kita ini doktu nafsi, menahan diri kita bersabar gitu. Ada orang yang kadang-kadang merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu paling bangga, merasa dirinya itu paling terkaya, selalu menunjukkan paling hebat di tengah-tengah kita, maka kita tidak perlu lagi merasa ngiri. Kenapa? Karena Quran didatangkan untuk memberikan sarana kekuatan pada kita. Ruh kita ini adalah kekuatannya pada Al-Quran. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana jiwa kita ini akan dibasahi dengan ayat-ayat Allah? Maka bulan puasa ini Allah datangkan untuk kita tawakufkan, jangan berpikir dunia. Mari kita kejar hari ini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Saya yakin betul gitu. Subuh kita bertahan dulu, ambil 1 juz bisa. Kalau kita mau punya azam, kenapa? Kalau orang punya azam, orang punya tekad dan kuat. Pak iza azam fatawakal Allah. Kalau dia sudah azam, tinggal tawakal pada Allah. Ya Allah, hari ini saya pengen khotam sampai 15 juz, bisa. Tinggal tergantung kita. Kenapa? Karena kondisi puasa ini nggak ada lagi daya tarik untuk dunia. Orang semua tawakuf, nggak ada lagi orang-orang yang pada buka toko-toko, semuanya tertutup. Nggak ada yang buka makanan-makanan, semuanya tertutup. Kenapa? Karena Ramadan memang Allah datangkan untuk menguatkan ruh kita, supaya Allah meminta wa yuqallilu rukbatul dunya wa yazidu rukbatul akhirah. Dikitkan kecenderungan kita pada dunia 1 bulan ini saja, wa yazidu rukbatul akhirah, lalu tambahkan kekuatan kita pada akhirat. Apa? Kejar untuk target kita bisa khotam Quran. Kejar kalau bisa banyakin sedekah. Kenapa? Karena ini bulan istimewa, sidang jamanukan Allah. Maka oleh karena itu Syekh Abu Bakar Al-Jabil Al-Jazairi ini meminta kepada kita adalah faidah ruhnya ini mendatangkan kekuatan pada kita, supaya kekuatan inilah yang memberikan pada kita. Maka oleh karena itu beliau mengatakan setiap malam Jumat itu memang diminta kepada kita membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena malam Jumat adalah tempat tawakufnya orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuman kalau di Kerinci malam Jumat bukan tawakuf untuk baca Al-Quran, baca surat Al-Kahfi, baca surat-surat yang lainnya, malah main domino, taktok nggak habis-habis. Orang pikir itu pasang keramik, nggak taunya main domino. Saya juga bingung. Sejak tahun 2006 saya datang ke sini, malam saya ceramah, pulang jam 2, saya dengar itu ada orang yang pasang keramik. Saya pikir itu pasang keramik, ternyata apa? Main domino. Beda kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta mabok-mabokan, main judi, zina. Tapi kalau di Riau, domino. Dan sampai sekarang nggak habis-habis itu masih dia. Saya berpikir, apakah itu yang bisa mendatangkan nikmat dengan kuburan? Mereka merasakan bahwa alam kubur itu seperti mati, nanti dibangkitkan yaumul bas. Bukan. Orang yang mati dalam kuburan hidup di sisi Allah. Kalau dia mati dalam keadaan penuh dengan amal, maka hidupnya di dalam kubur juga penuh dengan amal-amalnya. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabb. Bapak Ibu sekalian, kan kita pengen di bulan Ramadan ini tawakuf gitu. Ya Allah, kalau andaikan kau cabut nanti habis Ramadan, nikmat banget. Kenapa? Karena 1 bulan tawakuf habis ruh kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pejamkan Quran kita tahsinkan Quran kita banyakin sedekah kita nggak tahu usia kita. Masuk kuburan, yang kita inginkan itu kalimat Yasin yang dipetik terakhir itu salamun qaulan mir rabbir. Karena hanya di Riau saja dibaca 3 kali itu, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaul. Maka saya cari-carilah, dapat ketemu di dalam kitab Nasuhul Ibad yang disebutkan kalimat di situ di bab terakhir itu katakan bahwa layakulul munkar wa nakir, tidak akan ditanya oleh munkar dan nakir kepada siapa? Aksarul amal, bagi orang yang sudah banyak amalnya di dunia tapi nggak mikir tentang dunia. Hidupnya susah, hidupnya dalam keadaan payah, hidupnya dalam keadaan dihina, dicaci, tapi ibadahnya nggak pernah mundur. Baca Qurannya semakin rajin. Hidupnya susah, dihina-hina, dicaci-caci, dia nggak peduli. Kenapa? Hidup dia bukan urusan bunga nasuhnya. Urusan dia bukan buat tetangga, urusan dia bukan dihadap kelilingnya. Hidup dia cuma hanya untuk Allah. Inni wahjatu wajhiya lidzatzi fatara samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Kita minta wajah kita ini hanifan, lurus buat Allah. Ibadah kita datang sini buat Allah. Kita melakukan ibadah buat Allah. Jangan kita bermusyrik.
Kenapa? Karena dalam otak pikiran kita musyrik itu menyembah berhala, melakukan sihir, tenun. Bukan, sihir itu syirik itu adalah mengakui diri kita yang paling hebat, mengakui diri kita yang paling hebat, mengakui diri kita yang paling kaya, itu syirik. Dan itu disebut dengan asyirkul khaufi, syirik kecil, mengakui dirinya yang paling hebat, mengakui dirinya yang paling diakui, dihormati sih. Kalau ada manusia udah begitu, sholatnya 40 hari 40 malam tetap tidak diterima, sodakohnya dan infaknya tetap tidak diterima. Menurut dia diterima, tapi nanti dia akan menjadi orang yang muflih. Kenapa? Dia akan menjadi orang-orang yang akan bangkrut. Kenapa? Ketika di alam kubur tetap malaikat munkar dan nakir, man robuka, man kitabuka, man nabiyuka. Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini mari kita sama-sama tawakufkan, banyakin baca Quran. Qiyam disebutkan qilatun naum la ya'rifu roha. Dalam satu kitabnya itu beliau mengatakan qilatun naum la ya'rifu roha. Yang pertama, sedikitkan tidur. Jangan di bulan puasa kita banyakin tidur. Jangan sampai orang berpikir tidur itu ibadah. Tidur ibadah dalam keadaan ketika kita baca Al-Quran terkatuk-katuk. Maka baca Al-Quran dalam keadaan kantuk makruh, ditutup dulu. Tidurnya jadi ibadah, tapi lanjut lagi baca Quran. Yang jadi masalahnya dalam kitab itu, banyak orang di bulan Ramadan dihabiskan untuk tidur, bangun-bangun nanti maghrib baru buka puasa, hilang semua pahalanya. Maka oleh karena itu beliau mengatakan qilatun naum, sedikitkan tidur. Kenapa? Karena bulan puasa memang sedikit tidur kita. Makanya saya bilang, kalau kita sudah tadarusan nanti malam, itu tadarusan habis malam, habis sholat tarawih, maka jangan sampai kita lanjutkan lagi dengan ibadah. Cukup kata Allah, tidurkan kita. Walaila libasa, aku turunkan malam libasa untuk menjadi tempat istirahat kalian. Wan nahar ma'asa, siangnya kalian bermaisha. Jangan dibalik, siang buat tidur, malamnya buat begadang. Kan berarti dia menyalahi manhaj Allah, menyalahi aturan Allah. Sidang jamaah bukan Allah. Oleh karena itu sekali lagi mari kita perkuat. Kalimat yang pertama faidahnya itu adalah menekankan pada ruh kita. Jangan sekali-kali kita semuanya ini mengejar-ngejar. Apa yang kita inginkan bulan puasa ini adalah cuma satu, banyakin ibadah. Karena kita nggak tahu apakah Ramadan yang akan datang itu dapat ibadah lagi atau tidak ya. Maka Bapak Ibu sekalian, gunakan Ramadan yang istimewa ini dikatakan adalah wawasilatu taqwa, membentuk sarana takwa. Kalau sudah takwa, yang muncul apa? Az-zuhud, zuhud. Dia nggak perlu nanti lebaran banyakin ini, lebaran nanti nyiapin baju-baju baru. Justru Rasul mengatakan ketika datang mau Ramadan, kita siapkan tuh anak-anak kita pakaiannya untuk sholat tarawih. Yang perempuan mukena yang terbaru, bukan kita hadapin buat lebaran. Lebaran nggak ada urusan dengan baju baru, lebaran nggak ada urusan dengan rumah-rumah yang baru. Justru ketika menyambut Ramadan, pada saat Ratu Sa'ban, kuatkan rumah kita itu dalam rumah tangga, bersihkan rumah-rumah kita. Kalau mau dicat, catnya masih saya silakan. Bukan pada saat Ramadan kita cat rumah. Sebelum Ramadan kita disuruh bersihkan badan kita, bukan mandi balimo kata Rasulullah. Bersihkan badan kita, artinya jauhkan badan kita ini dari al-haram, dari barang-barang yang haram. Makan kita yang halal, makan kita yang rezeki. Sidang jamaah dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu ini juga menjadi kekuatan pada kita. Sarana takwa adalah zuhud. Zuhud apa? Akilan bima wajada wa ghairu sa'in amma faqada. Makan apa yang ada. Kalau hari ini minyak tidak ada, minyak goreng langka, solar langka, jangan sampai menjadi masalah bagi kita. Inna dunia darul musibah. Setiap dunia itu memang ada ujiannya. Jangan sampai kita hidup di dunia tidak mau diuji. Hari ini kita diuji dengan solar dan minyak langka, biarin aja. Nanti satu saat juga akan hilang juga. Orang mengatakan minyak goreng langka, tapi buktinya di beberapa tempat ketika ada tangki yang luber semuanya, semua direbut oleh masyarakat. Artinya itu kan kemauan Allah. Hari ini di Riau langka dengan minyak, sementara sawit berbeber habis. Apa yang terjadi? Karena disiapkan bagi orang-orang yang memang mengejar dunia. Maka kita nggak perlu lagi pusing. Orang-orang dulu makan dengan rebus, telur rebus, pisang rebus, ubi rebus, kemudian tahu rebus, ubi rebus. Kenapa kita bingung sekarang? Justru orang-orang yang banyak goreng, orang-orang yang banyak kolesterol. Maaf, saya tidak menyinggung orang-orang yang gemuk. Artinya dengan minyak goreng itu kita banyak kolesterol, diabetes.
asam urat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan puasa ini menyehatkan badan kita untuk menunda sementara. Kalau Allah datangkan, oh iya minyak sekarang langka, nggak jadi masalah, udah kembali kepada rebus. Maka oleh karena itu saya mengajak lagi pada jamaah, ayo kita tawakuf sama-sama, jadikan Ramadan ini sampai 30 hari menjadi tempat sarana untuk membentuk ruh kita, agar ruh kita ini betul-betul bertemu dengan Allah. Dan kita berharap nanti pada masuk kuburan nanti cuman malaikat munkar mengatakan salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir ini nanti semuanya selamat masuk kuburan insyaallah. Barangkali ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.